Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Akhi fillah, ukhtil karimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan yang berkaitan dengan masalah tahsinul Quran. Nah, biiznillah kita akan menjelaskan terlebih dahulu dan mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu tahsinul Quran. Tahsinul Quran berasal dari kata bahasa Arab, yaitu yang diambil dari hassana yuhassinu tahsinan, ya, menjadi tahsin, yang artinya adalah memperbaiki atau memperbagus. Ya, tahsinul Quran berarti adalah memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi, pada pembahasan para ulama qiraah atau ulama pakar Al-Quran, lebih dikenal dengan istilah tajwidul Quran. Hampir sama dan memang berkaitannya pun sama antara tahsinul Quran dengan tajwidul Quran. Kalau tajwidul Quran diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yaitu adalah mentajwidkan, ya, mentajwidkan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid, bukan sembarang membaca Al-Quran semaunya kita, akan tetapi sudah diajarkan oleh para pakar-pakar ulama Al-Quran dengan tajwid yang baik, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan juga sesuai apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat-sahabatnya. Baik. Nah, dalam istilah tajwidul Quran, ya, secara istilah tadi secara bahasa adalah mentajwidkan Al-Quran. Secara istilah, ya, yaitu artinya ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqihi wa mustahaqqihi. Diulangi, ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqihi wa mustahaqqihi, yang artinya adalah mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah, ya, mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Apa itu huruf-huruf hijaiyah? Huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita ketahui adalah seperti alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, sampai kepada huruf yang terakhir, yaitu adalah huruf ya. Mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah min makhrajihi, dari tempat-tempat keluarnya, ya. Jadi bukan hanya mengucapkan sembarangan, tapi dalam kaidah tajwid, huruf-huruf hijaiyah memiliki tempat-tempat yang sudah ditetapkan, ya, min makhrajihi, dari tempatnya, ma'a i'ta'i haqqihi wa mustahaqqihi, beserta dengan memberikan hak-haknya dan mustahaknya. Nah,
Jadi Ustaz akan ulangi adalah ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqihi wa mustahaqqihi. Mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dengan apa? Ma'a ikhraji kullu harfin min makhraji, dari tempat keluarnya yang baik dan juga benar, beserta dengan menyertai hak dan mustahaknya. Apa itu hak dan mustahaknya? Haknya adalah yang berkaitan dengan sifat huruf dan yang berkaitan dengan makharijul huruf, dengan tempat keluarnya huruf. Dan insya Allah kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Dan mustahaknya, apa itu mustahak? Mustahak adalah yang tidak selalu berkaitan dengan sifat-sifat huruf itu sendiri, ataupun yang tidak selalu berkaitan dengan makharijul huruf itu sendiri. Contohnya adalah idgham, izhar, ya. Kemudian adalah tafkhim dan selainnya yang berkaitan dengan mustahaknya. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa belajar Al-Quran harus dengan sesuai kaidah yang baik dan juga benar. Akan tetapi ada beberapa kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Nah, oleh karenanya kita wajib ya menjadi hukumnya adalah fardu ainin. Kita membaca Al-Quran wajib setiap manusia untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, wajib. Akan tetapi mempelajarinya adalah hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Taib. Apa kesalahan-kesalahannya? Yang sering terjadi di masyarakat Indonesia untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita, ataupun bahkan untuk bapak-bapak kita, biasanya yang terjadi kesalahan yang pertama adalah mengubah huruf itu sendiri. Ya, di masyarakat kita sering terjadi menyamaratakan antara huruf sin, sa, dan shin. Ya, disamakan semuanya. Sebagai contoh di surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min syarril waswasil khannas. Min sya. Di sya, shin biasanya diubah dengan huruf sin. Min syarri, ya, bukan syarri tapi syarri, pakai sin. Kesalahan yang pertama. Dan juga sering terjadi mengubah huruf zai menjadi huruf jim. Sebagai contoh, yang benarnya adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sering terjadi kesalahan dengan ija juljilatil ardu jiljalaha. Nah, ini kesalahannya. Kemudian yang sering terjadi kesalahannya juga adalah memanjangkan huruf yang tidak dipanjangkan sesuai dengan kaidah. Ya, sebagai contoh, ya, yang sering terjadi pada surat Al-Fatihah biasanya, yaitu adalah di kata Ar-Rahmanir Rahim menjadi Ar-Rahmanir Rahim. Tidak panjang maknya. Ataupun bahkan sebaliknya, memanjangkan terlalu panjang, yang tidak sesuai dengan kaidah. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim, panjang maknya, Pak. Di dalam kaidah hanya dua harakat. Kemudian ya, di dalam Al-Qur'an pun disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan kaidah yang benar. Ya, warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil ini ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, tartil itu adalah tahqiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan ritme yang sangat pelan,
Biasanya ya, tartil ini sering digunakan di dalam pembelajaran Al-Qur'an. Ketika talaqi bersama guru, bersama ustaz, ataupun ketika mempelajari Al-Qur'an pertama kali itu dengan tahqiq, pelan-pelan. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Yang kedua adalah at-tadwir, yaitu membaca Al-Qur'an tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Biasanya tadwir ini adalah sering digunakan oleh para imam-imam salat. Jadi adalah bacaannya tidak terlalu lambat sekali dan juga tidak terlalu cepat. Ya. Yang ketiga adalah hadr. Ya, tingkatan yang ketiga adalah hadr. Hadr adalah membaca Al-Qur'an dengan ritme yang cepat tanpa menghilangkan hukum-hukum tajwid yang baik dan juga benar. Banyak ya teman-teman kita ketika membaca Al-Qur'an cepat tapi tidak menggunakan hukum tajwid. Biasanya hukum ataupun tingkatan hadr ini digunakan oleh para penghafal Al-Qur'an yang sudah banyak hafalan Al-Qur'annya ataupun yang sudah hafiz 30 juz, yang digunakan untuk mengulang-ulang hafalan. Ya, memurajaah. Gunanya adalah agar lebih cepat untuk membaca akan tetapi tidak menghilangkan hukum-hukum tajwid. Jadi cepat bacaannya. Sebagai contoh, ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat, ya. Tidak seperti tahqiq yang pelan-pelan. Oleh karenanya, akhi fillah, ukhtil karimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita selalu terus membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan juga benar. Karena urgensi membaca Al-Qur'an dengan tahsin yang baik, dengan tajwid yang benar adalah sebuah kebaikan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan juga pertolongan untuk kita agar selalu dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan juga benar dan selalu dimudahkan di dalam mempelajarinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.